pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Organisasi TNI membesar dengan hadirnya 49 jabatan baru bagi perwira tinggi. Hal ini hadir di tengah tantangan baru TNI seperti potensi hadirnya perang modern. Adanya 49 jabatan baru untuk perwira tinggi TNI menjadi tindak lanjut dari Peraturan Presiden atau Perpres nomor 84 tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI yang mengatur adanya 420 jabatan yang diisi perwira tinggi. Aturan itu merevisi Perpres nomor 66 tahun 2019 yang mengatur 371 jabatan untuk perwira tinggi. Sejumlah perwira pengisi jabatan itu dilantik dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus TNI AD, Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat, hari Minggu kemarin. Mereka antara lain Jenderal Tandio Budi Revita yang mengisi jabatan yang sebelumnya kosong, yakni Wakil Panglima TNI. Dalam kesempatan itu dilantik pula antara lain 4 perwira tinggi TNI untuk menempati pimpinan dalam satuan baru, yaitu Panglima Komando Pasukan Khusus, Panglima Korps Marinir, Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat, dan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional. Selain itu, dilantik juga 3 kepala badan di Kementerian Pertahanan dan perwira tinggi untuk mengisi jabatan 6 Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam yang baru. TNI AD juga akan membentuk batalion teritorial pembangunan di seluruh Indonesia, 514 kabupaten kota untuk mendukung stabilitas dan pembangunan. Seperti disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana, hal itu sebagai bagian dari adaptasi TNI dengan tantangan zaman. Langkah ini disebut bertujuan memperkuat sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dan mendukung program-program pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan TNI melakukan operasi militer untuk perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan negara serta melindungi bangsa. Terkait OMSP, melalui pasal 7 ayat 2 UU itu antara lain disebutkan TNI memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta hingga membantu tugas pemerintah daerah. Tugas itu antara lain aktivitas lain di lingkup OMSP yang selama ini sering dikerjakan TNI seperti membantu menanggulangi bencana alam atau membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Di tengah bermacam tugas OMSP ini, TNI juga mesti terus bersiap menghadapi OMP. Profesionalitas dan kemampuan TNI menghadapi perang modern yang melibatkan teknologi canggih seperti senjata presisi tinggi, drone, siber, hingga kecerdasan buatan adalah hal yang tak dapat ditawar. Kesiapan TNI menghadapi perang modern akan memberikan rasa tenang di masyarakat dan efek gentar bagi mereka yang ingin mengganggu kedaulatan RI. Saudara, kita masuk ke segmen Ulas Kompas. Kita akan mengulas harian Kompas yang terbit hari ini pada 11 Agustus 2025. Kita ke halaman muka atau halaman pertama, saudara. Di sini ada informasi terkait dengan 162 satuan baru diresmikan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 162 satuan baru di lingkungan TNI pada Minggu 10 Agustus 2025. Selain merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI, Presiden menegaskan penambahan satuan baru itu untuk memperkuat pertahanan.
Peresmian 162 satuan baru di tubuh TNI dilakukan saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Presiden juga melantik dan mengukuhkan pimpinan satuan baru serta melantik Jenderal Tandio Budi sebagai Wakil Panglima TNI, posisi yang sudah 25 tahun kosong. Dalam gelar pasukan yang diikuti sekitar 27.000 prajurit itu, saudara, turut hadir juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, dan sejumlah kabinet dari Menteri Merah Putih. Nah, saudara, di kiri ini ada terkait juga bagaimana dengan suara getir pemain bola untuk Gaza. Kesedihan dan kemarahan atas dampak serangan Israel ke Gaza dilontarkan berbagai pihak, saudara. Pesepak bola di Inggris menjadi bagian dari suara itu. Serangan Israel pada 9 hingga 10 Agustus 2025 menewaskan 35 warga Gaza yang sedang antre mendapat bantuan makanan. Serangan Israel itu juga melukai setidaknya 304 orang Gaza yang sedang mengantre bantuan makanan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 1.000 pencari bantuan di Gaza tewas akibat serangan Israel. Salah satu korban tewas itu adalah Sulaiman Al-Abuid. Kita ke halaman 15, saudara, ini ada informasi terkait dengan Bandung Zoo ditutup, ratusan satwa terancam. Konflik akibat dualisme manajemen menyebabkan Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung ditutup dalam sepekan terakhir. Dampaknya sekitar 700 satwa terancam kelaparan karena tidak adanya pemasukan untuk biaya operasional. Konflik itu melibatkan dua pengurus Yayasan Marga Satwa Taman Sari atau YMT. Ada Gantira Brata Kusuma dan Petrus Arbeni yang selaku pengurus manajemen YMT yang lama, sementara manajemen baru ini dipimpin oleh Ketua YMT John Sumampau dan Tresia Spanov selaku General Manager YMT. Ada perbedaan sikap terkait pengelolaan YMT di antara kedua pihak ini, saudara. Gantira bersikukuh sebagai pihak yang berhak mengelola YMT berdasarkan Akta Pendirian nomor 41 tahun 2024, sedangkan pihak John ini berdasarkan Akta Pendirian nomor 21 tahun 2017. Kita juga belum tahu. Saudara, informasi-informasi tersebut dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini atau mengaksesnya langsung di kompas.id.